Ya, perkenalkan nama saya Febrian Alexandro, kelas B1R2 dengan nomor induk mahasiswa 31219101. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis dan perencanaan bisnis yang sedang saya jalani saat ini. Bisa kita mulai aja kali ya. Yang pertama, dengan pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan aktivitas atau kegiatan penting yang harus Anda siapkan sebelum memulai sebuah usaha. Dalam bisnis plan, Anda perlu menuliskan secara rinci tentang konsep bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal yang terkait lainnya. Hal ini bertujuan agar bisnis Anda memiliki persiapan yang matang, sehingga lebih mudah untuk mencapai kesuksesan daripada tidak memiliki persiapan rencana sama sekali. Jadi, fungsinya perencanaan bisnis di sini ini untuk mengetahui jangka panjangnya, jangka pendeknya, untuk mengantisipasi kerugian, loss profitnya, seperti itu. Jadi dipersiapkan dengan matang-matang supaya tidak ada kerugian yang besar atau malah mengalami kebangkrutan, seperti itu. Di slide selanjutnya, slide kedua, tujuan perencanaan bisnis. Nah, tujuannya ini melakukan perencanaan dalam sebuah usaha sangat krusial karena bertujuan agar usaha tersebut berjalan dengan stabil dan semakin sukses. Selain itu, masih banyak tujuan lainnya dari rencana bisnis yang harus Anda lakukan, yakni sebagai berikut. Memastikan bisnis sesuai visi dan misi. Nah, sesuai visi dan misi ini kayak gimana? Misalnya, Anda melakukan bisnisnya tentang usaha A misalnya, karena terus berjalan, tetapi Anda tidak memikirkan visi dan misi, akhirnya bisnis A itu melenceng gitu tuh, melenceng ke B, ke C, dan mungkin seperti itu. Menghitung sumber daya. Nah, menurut saya untuk bisnis ini yang sangat diperlukan adalah pertama sumber daya manusianya. Harus dihitung sumber daya manusianya yang terbaik, gimana biar tidak memakan kos yang besar. Nah, terus ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini mungkin ini kondisional di bisnisnya masing-masing gitu. Membuat estimasi profit bisnis. Nah, ini sangat penting, estimasi profit bisnis, supaya apa? Supaya kita juga bisa mempunyai rencana ke depannya, rencana masa depan, supaya apa? Agar estimasi profitnya ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, terusnya evaluasi rencana bisnis selanjutnya. Pentingnya evaluasi ini untuk supaya kita bisnisnya jalan. Kalau kita ada kesalahan, kita butuh evaluasi supaya bisnis kita lebih sempurna lagi gitu. Dan selanjutnya, tipe-tipe rencana bisnis. Mengetahui tipe-tipe rencana bisnis juga penting karena Anda bisa mengetahui mana tipe yang tepat untuk jenis usaha Anda. Ada perencanaan operasional, perencanaan strategik, perencanaan taktis, perencanaan jangka panjang. Nah, seperti itu. Terus ada 9 komponen penting dalam perencanaan usaha. Dalam menyusun perencanaan bisnis, terdapat sejumlah komponen penting yang harus Anda masukkan. Terus apa saja komponen rencana bisnis tersebut? Adapun komponen atau garis-garis besar rencana bisnis yang penting untuk Anda ketahui. Contohnya seperti identitas perusahaan dan visi misinya, gambar umum bisnisnya, target pasarnya, rincian produknya, rencana pemasaran, biaya operasional, perhitungan break-even point atau BEP, terus profitabilitas, analisis persaingan dan strategi gitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan bisnis. Kebetulan saya menjalani bisnis telur di sini. Nah, telur ini telur layar. Maksudnya telur layar itu apa sih? Ya, telur layar itu adalah telur yang biasa Anda semua konsumsi gitu, yang warna coklat. Nah, kenapa sih saya memilih telur layar ini? Nah, kenapa nih? Telur adalah bisnis menguntungkan. Telur merupakan salah satu makanan yang banyak diminati setiap hari. Faktanya, telur merupakan salah satu sumber makanan terbaik berupa sumber protein yang dibutuhkan tubuh. Selain mudah ditemukan, dan telur juga menjadi salah satu bahan baku banyak makanan. Jadi, yang pertama, mungkin di Indonesia ini telur adalah salah satu bahan pokok utama kali ya, karena selain nasi itu, karena kayak kita sarapan pagi kita bisa goreng telur gitu, kita masak mie kita pakai telur, bahkan kan saya bilang bahan baku banyak makanan di situ, bisa kita bikin kue basah ataupun kue kering, malah sekarang ada minuman yang pakai telur gitu kan. Dan juga kenapa saya memilih bisnis telur ini, karena
minatnya nggak pernah habis gitu, nggak pernah ada habisnya. Terus juga sangat gampang saya untuk mengakses telurnya, entah saya mengambilnya atau entah saya juga akan menjualnya, itu sangat gampang karena semua orang sangat membutuhkan telur tersebut gitu. Dan selanjutnya cara menghitung keuntungannya. Nah, sebenarnya menghitung keuntungannya ini cukup simpel ya, karena di saya ini kayak harga jual telur dan dikurangi harga modal telur sama dengan keuntungan yang dapat. Misalnya 330.000 per peti, itu dikurangi 300.000 per peti sama dengan 30.000 per peti, itu keuntungannya. Sebenarnya 330.000 per peti itu berapa kilo sih? Nah, berapa kilonya itu sebesar 15 kilo. Jadi 300.000 per peti itu dibagi 15. Nah, itu bisa mendapatkan hasil 20.000 per kilo. Nah, 20.000 per kilo kita ambil untung 2.000, berarti kan 22.000. 22.000 kalau dikali 15 peti 15 kilo itu mendapatkan hasil 330.000, seperti itu. Nah, strategi penjualan dengan menggunakan sosial media. Nah, saya melakukan ini dengan menggunakan sosial media karena apa? Banyak di Indonesia ini yang melakukan sosial media itu sebagai jualan, dan saya juga ngikutinnya gitu, supaya pertama itu kayak aksesnya gampang, kita juga semua dapat bisa melihat semuanya. Lalu di sosial media juga kita pertama bisa gratis buka lapak lah intinya ya, kayak Instagram, terus Facebook yang gampang-gampang gitu. Nah, terus kenapa saya nggak masuk ke e-commerce? Pertama, e-commerce itu kan apa ya, lebih diutamakan kurir kan, sedangkan telur itu kan adalah hal yang rentan gitu. Nah, jadi kurirnya itu adalah saya sendiri gitu, supaya apa, keterjaminan kualitas. Kita tuh ada nyebutnya crack itu namanya retak. Nah, itu kan jangan sampai retak kan. Kalau kurir kan mana bertanggung jawab ngirim-ngirim telur gitu. Nah, seperti itu. Terus kayak mempromosikan kepada teman-teman. Nah, jadi fungsinya banyak teman itu kita bisa mempromosikan barang dagang kita. Barang dagang kita itu seperti apa? Ya seperti telur itu. Supaya apa? Dengan kalau misalnya teman-teman ada yang cocok dengan dagang kami, bisa ikut bareng kerjasama. Nah, bahkan bisa menjadi, kalau bahasa zaman anak sekarang, afiliator biasanya, seperti itu. Jadi itu juga adalah salah satu peluang strategi penjualan gitu tuh, yang sangat menjanjikan menurut saya. Terus saya menggunakan brosur. Menggunakan brosur seperti apa? Ya kita kayak mencetak satu kertas untuk kita fotokopi, kita kopi banyak, kita bagikan brosur-brosur itu kemana? Bisa kita ke rumah-rumah, bisa kita ke toko-toko, ke agen-agen gitu, dan banyak lagi gitu tuh. Jadi menggunakan brosur menurut saya sangat efektif. Pertama, kita harganya bisa jelas, nomornya bisa jelas, memperluas sayap penjualan, memperluas bisnis gitu. Terus saya juga tidak mencantumkan biaya produksi karena kenapa? Kebetulan saya di sini cuma di bagian penjualan gitu. Kalau produksi kan itu ada lagi, bukan di saya gitu. Makanya saya tidak mencantumkan penjualan produksi di PowerPoint ini gitu. Ya, mungkin itu saja presentasi dan penjelasan yang saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.